Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ramadhana ahada arkanil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa as'aluhu al-mazida minal fadli wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa shoma wa qoma li ibadatil malikil alam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nasaru dinal Islam, amma ba'd. Para pemirsa channel NU Borobudur yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa channel NU Borobudur, salam kemanfaatan dan kemandirian. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hak bertetangga. Mari kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, falyukrim jaro, maka muliakanlah tetangga. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini mari kita berusaha untuk memuliakan tetangga dengan cara kita memberi kemanfaatan atau kebahagiaan kepada tetangga kita. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih baik-baiknya manusia yaitu yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Untuk itu mari kita berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Jika kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga, maka janganlah kita berbuat buruk kepada tetangga. Kita selalu memberi kemanfaatan kepada orang lain, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dan kita tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain jika kita sendiri tidak bahagia. Kita tidak akan bisa memberi uang tanpa kita mempunyai uang. Orang yang memberikan uang pasti punya uang. Untuk itu, mari kita bersama-sama selalu belajar dan berusaha berbuat baik kepada orang lain, terlebih kepada tetangga kita, karena kita semua tidak bisa lepas dari tetangga. Pemirsa yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hakul jar, hak bertetangga. Pertama, inna udha'udahu, apabila tetangga kita sakit, maka jenguklah. Kalau tetangga kita sedang sakit, mari kita meluangkan waktu untuk menjenguk tetangga kita. Dan kita selalu ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya Nabi setiap ada tetangga yang sakit, baik itu orang muslim maupun non muslim, Nabi Muhammad SAW selalu menjenguknya. Yang kedua, wa imata syai'atahu, apabila tetangga kita meninggal, maka kita untuk ikut atau datang taksiyah, istilah Jawanya ya menggelipur, ngarem-ngaremi pada tetangga kita yang baru kena musibah atau ditinggal mati salah satu keluarganya. Yang ketiga, wa inis taqrodoka aqrodahu, apabila tetangga kita meminjam sesuatu kepada kita, maka
pinjamkanlah jika kita punya. Contoh, tetangga kita pinjam uang, kita punya uang, nah, kita berusaha untuk meminjami. Dan tidak hanya uang, apapun yang dibutuhkan oleh tetangga kita, jika kita mampu, maka kita pinjamkan kepada tetangga kita. Yang nomor 4, wajibnya awarasa tertahu, apabila tetangga kita aib atau punya cacat gitu, maka sadar tahu kita berusaha untuk menutupi, bukannya malah kita mengumbar-umbar aib orang lain atau tetangga kita. Yang kelima, wa in asobahu khairun hannatahu, apabila tetangga kita bahagia, kita bahagia. Wa in asobathu musibatun, apabila tetangga kita kena musibah, ya, azaitahu, maka kita berusaha ikut prihatin. Istilahnya begini, nek ono tonggo susah, kita ya ikut susah. Kalau ada tetangga yang bahagia atau bunga, kita ya ikut bunga. Jadi jangan dibulak-balik. Apabila tetangga kita susah, kita malah bunga, tetangganya bunga, kita malah susah. Ini namanya penyakit abstrak, penyakit yang secara zahir tidak kelihatan tapi nyatanya ada. Itu mari kita berusaha, apabila tetangga kita bahagia, kita ikut bahagia. Apabila tetangga kita susah, kita ikut prihatin. Jangan malah moyoi atau istilahnya tonggone susah, ade malah bunga. Itu namanya akhlakul mazmumah, dan itu sangat dicela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya atau yang nomor 7, wala tarfa' banaka fawqa binaihi, dan janganlah meninggikan bangunan kamu fawqa binaihi, di atas bangunan tetangga kita. Jadi kalau kita membangun, bagaimana agar bangunan kita itu tidak menjadikan kenyamanan tetangga kita. Kita berusaha kalau kita membangun suatu bangunan itu yang bisa tetangga kita itu nyaman, tidak istilahnya itu terganggu dengan bangunan yang kita bangun. Itu untuk menjaga perasaan tetangga kita. Dan yang selanjutnya, wala tu'dhihi, dan jangan menyakiti tetangga kita. Entah itu menyakiti dengan tutur kata kita atau sikap-sikap kita dan lain sebagainya. Kita selalu menjaga perasaan tetangga kita, jangan sampai kita itu menyakiti tetangga kita. Jadi kami ulang lagi, kita selalu berusaha untuk membagi kebahagiaan kepada tetangga. Jika kita tidak bisa membagi kebahagiaan, janganlah kita membagi kesusahan kepada tetangga kita. Ini yang perlu kita jaga. Untuk yang selanjutnya, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita dengan bau masakan kita. Tentunya ya karena tetangga kita itu lapar, belum makan atau tidak punya bahan makanan, lalu kita masak sehingga masakan kita itu baunya sampai ke tetangga. Kasihan tetangga yang lapar, ingin makan tapi tidak punya bahan makanan. Untuk itu jika kita mampu, kita bisa membagikan masakan kita ke tetangga kita. Ini semua demi kerukunan hidup bertetangga. Untuk itu marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kebaikan kita sesama manusia,
terlebih kepada tetangga kita, supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa channel NU Borobudur yang kami muliakan, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.